Malioboro. Siapa yang tak mengenalnya? Sebuah kawasan yang menjadi jantung kota sekaligus salah satu simbol keberadaan kota Yogyakarta. Bahkan bagi orang luar daerah, serasa belum ke Yogyakarta jika tak menginjakkan kaki di kawasan Malioboro. Tapi di balik itu, ada sejarah panjang tersimpan bagaimana kawasan ini disebut Malioboro. Diawali akan keberadaan Keraton Yogyakarta yang berdiri sekitar abad 18, Jalan Malioboro saat itu masih merupakan jalan tanah tanpa nama. Jalan itu dibuat untuk menghubungkan Keraton Yogyakarta dan Tugu Golonggilik yang membentuk garis imajiner lurus dengan Gunung Merapi. Kanan kirinya pun masih berupa sawah dan sebagian berupa perkampungan. Jadi dulu dari Pangurahan ke Tugu itu tidak toko-toko, itu tempat ya tidak ada hanya piring hasil aja, pasar. Lalu nanti Kepatian, gedung Kepatian, Patih. Lalu yang seterusnya ya jalan. Nah, lalu nanti setelah ada jalan kereta api dan ada stasiun Tugu yang menjadi sentral transportasi ya, keluar hubungan Jogja dengan luar Jogja menjadi rame, dan Jogja makin jadi kotanya menjadi kota baru ya, kota modern toh, karena itu banyak orang asing yang tinggal di situ, baik itu orang Belanda, nanti juga orang Cina dan sebagainya kan ya. Lalu nanti ada orang-orang Cina membuat toko-toko, dan orang membuat toko-toko karena ini rame menjadi kota ekonomis yang kaitannya dengan jalan kereta api tadi ya. Sebelum kereta api lalu nanti ada penginapan, nanti mulainya dibangun hotel. Hingga akhirnya pada tahun 1912, Kerajaan Inggris di bawah pimpinan Sir Stamford Raffles menyerang Kesultanan Yogyakarta yang saat itu diperintah Sri Sultan Hamengkubuwono II. Demi mengunggah semangat pasukan Inggris melawan pasukan Yogyakarta waktu itu, Raffles menanamkan jiwa dan semangat perjuangan seorang pahlawan kerajaan Inggris bernama John Churchill yang bergelar Dukes of Marlborough. Dukes of Marlborough merupakan panglima kerajaan Inggris yang mengalahkan pasukan kerajaan Spanyol dan Prancis dalam puluhan pertempuran. Keberanian dan kegemilangan kemenangan Dukes of Marlborough itulah yang dipompakan kepada pasukan Inggris di Yogyakarta. Sejak itulah, masyarakat Yogyakarta tidak asing dengan nama Marlborough. Tokoh-tokoh barat seperti itu, Marlborough gitu ya. Ya, tokoh Inggris gitu ya. Itu. Nah, itu lalu lebih ada yang membuat nama tokoh itu yang menjadi ikon. Seringnya pasukan Marlborough melewati jalan tidak bernama menuju pusat kota, yakni Gedung Residen dan Benteng yang sekarang menjadi Istana Gedung Agung dan Benteng Vredenburg, membuat masyarakat Yogyakarta lantas menamai jalan itu Jalan Marlborough. Ya, jadi Malioboro itu kan orang Jawa kan lidahnya kan tidak bisa mengucapkan ucapan-ucapan dari bahasa Belanda, dari bahasa Inggris. Nah, itu disesuaikan dengan ucapan-ucapan Jawa. Ya, jadi Malioboro gitu ya. Penamaan secara spontan itu berlangsung terus hingga Belanda kembali menguasai Yogyakarta melalui Perjanjian London tahun 1824 dan berlanjut pasca Indonesia Merdeka. Sebutan itu pun bertahan hingga kini meski tak semua orang tahu tentang asal-muasal nama kawasan ini dinamai Malioboro.
Itu ya tentang asal-usul Malioboro, memang berasal dari orang Belanda, orang Inggris ya, jadi Malbork. Jadi dari kolonialis, kenapa sekarang dinamakan dengan Malioboro. Kemudian yang kedua tentang asal-usul kampung Ketandan ya, kampung Cina ya. Kita coba lihat dulu videonya. Nanti kita akan bahas di belakang. Yang menceritakan bahwa Ketandan di kampung Cina. Kalau dulu sebetulnya itu upacara itu campur, itu sudah campur, perkawinan campur. Ini Pak, yang lebih kental lagi. Ada suaranya Pak. Videonya nggak ada suaranya ya, kita coba yang lain aja. Makamnya jadi ada tumenggung sedinglar mereka pemilihpun mereka seorang saudagar dagang karena perjuangannya membantu perjuangan Mataram. Nah, kemudian beliau dianugerahi apa itu tumenggung. Mereka melalui nama keturunanipun keturunan Nalongko dari keluarganya itu orang Cina dan Jintin, tapi beliau masa kecilnya itu masuk oleh orang yang masih Sultan Agam. Jabatannya beliau adalah sebagai seorang juru bicara tatkala berhubungan perdagangan dari kerajaan Mataram dengan kerajaan Cina. Beliau yang sebagai yang ditunjuk oleh raja untuk komunikasi masalah perdagangan saat itu. Hey Player One. Teman-teman, kita coba lihat lagi video yang lain tentang kampung Ketandan ya.
Walaupun sekarang tampak seperti lahan parkir, namun sebenarnya daerah ini adalah Kampung Pecinan yang menjadi salah satu objek vital perekonomian di kota Yogyakarta, khususnya Malioboro sebagai sentra perdagangan. Selain itu, keunikan dari sejarah dan arsitektur muatan etnis Tionghoa ternyata juga sangat kental di sini. Inilah Kampung Ketandan yang sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII atau sekitar abad ke-19 Masehi. Hingga saat ini, Kampung Ketandan yang terletak di utara Pasar Beringharjo Malioboro ini sudah berumur 260 tahun. Kampung Ketandan sangat erat kaitannya dengan tokoh Tionghoa, Tan Jin Seng, seorang kapitan Tionghoa yang merupakan putra seorang bangsawan Jawa. Kalau kita berbicara, kita tarik ke belakang di zaman eranya Sesodiningrat atau Tan Jin Seng, bahwa kalau kita berbicara, Tan Jin Seng adalah seorang Muslim, sedangkan istrinya beragama Buddha dan keturunannya juga campur, ada yang Kristen, ada yang Buddhis, ada yang Muslim. Bahkan keturunan dari Sesodiningrat sendiri juga ada yang dipundhut mantu di keraton. Seluruh terah atau keluarga besar Tan Jin Seng tinggal di Kampung Ketandan. Itulah mengapa nuansa Tionghoa sangat kental di sini. Dari sisi arsitektur bangunan, Kampung Ketandan memiliki ciri khas pelana kuda yang menunjukkan kampung pecinan. Namun terdapat akulturasi budaya antara Tionghoa, Belanda, dan Jawa. Masih terdapat bangunan-bangunan kuno yang mencirikan rumah ala Kampung Pecinan Ketandan. Nah, kebanyakan orang Tionghoa bekerja sebagai pedagang sehingga rumah pribadi mereka juga dijadikan tempat usaha. Oleh karena itu, rumah yang ada di sini bentuknya ruko atau rumah toko. Kampung Ketandan menjadi salah satu objek vital bagi perkembangan perekonomian kota Yogyakarta. Berawal dari berjualan sembako, kemudian beralih sejak tahun 1950-an, Kampung Ketandan menjadi kawasan toko emas. Mengusung visi mengenalkan budaya Tionghoa sejak 10 tahun lalu, diselenggarakan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta atau PBTY di Kampung Ketandan ini. Setiap tahunnya, PBTY menyajikan berbagai hiburan lewat penampilan, kesenian, maupun ragam kuliner khas Tionghoa. Sekarang sih kemudian suasana sudah mulai berubah, sudah mulai ditoleh orang, masyarakat sudah mulai mengenal, oh PBTY identik dengan karnaval, barongsai, naga yang macam-macam, ada festival naga dan sebagainya. Kemudian kalau di panggung pasti isinya juga bermacam-macam kesenian. PBTY terbuka untuk umum dan gratis. Salah satu atraksi favorit yang dinanti pengunjung adalah pertunjukan Liong atau barongsai. Untuk kemasannya sendiri banyak ya macamnya ya, tapi kita juga tetap mengikuti pedoman pada Fobi ya. Itu kan udah ada patokannya sendiri. Gerakan-gerakannya yang kita pakai itu kayak bentuk-bentuk misal burung hong, terus ada diamond, ada pita, terus ada bentuk segi lima. Kelompok naga Huhaphui menjadi pengisi tahunan PBTY. Gelaran PBTY juga sukses mendorong perekonomian warga Kampung Ketandan. Ya, sejak ada PBTY sih kita juga sebagai warga mendukung sekali. Soalnya juga untuk pendapatan untuk warga juga pemasukan bagus. Dan untuk bisa masyarakat mengenal bahwa Kampung Ketandan itu untuk Pekan Budaya Tionghoa. Selain menjadi wadah untuk berkreasi, PBTY ingin kembali mengajak masyarakat luas kembali memahami arti toleransi dengan keberagaman budaya yang ada. PBTY 2017 digelar dari tanggal 5 hingga 11 Februari mendatang. Aulia Rizky, Sebastian Dimas melaporkan untuk NET. Oke, itu ya Kampung Ketandan teman-teman. Jadi sudah ada gambaran. Tadi yang Malioboro itu kayaknya yang masih kurang ya videonya ya. Malioboro dan Kampung Ketandan itu adalah zona yang terintegrasi, jadi satu kompleks. Jadi ketika ke Malioboro itu biasanya dekat dengan Kampung Ketandan ya, dan kampung-kampung yang lain di situ. Itu ini kita coba lihat video selanjutnya asal-usul Malioboro. Jadi dua modul ini berkaitan. Dapatkan informasi seputar vaksin COVID-19 di Google.
Jalan Malioboro adalah jalan yang membentang dari Tugu Yogyakarta menuju ke Keraton Yogyakarta. Pada awalnya, Jalan Malioboro dibangun oleh Kesultanan Yogyakarta sebagai jalan yang menghubungkan antara Pantai Parangkusumo, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Sejak tahun 1790, pemerintah kolonial mulai melakukan pembangunan di sekitar Jalan Malioboro. Bangunan-bangunan tersebut antara lain Benteng Vredenburg yang dibangun pada tahun 1790, The Dutch Governor Residence pada tahun 1830, Java Bank, dan juga kantor pos lama. Keberadaan benteng dan kantor-kantor penting tersebut membuat Jalan Malioboro sebagai jalan utama. Selain itu, Jalan Malioboro juga mulai digunakan sebagai tempat perdagangan orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Belanda. Dalam catatan sejarah, Jalan Malioboro tidak hanya menjadi tempat perdagangan, tapi Jalan Malioboro pernah menjadi saksi pertempuran TNI melawan Belanda. Pertempuran tersebut dinamakan sebagai Pertempuran 1 Maret 1949. Kita harus membuktikan kepada Belanda kalau TNI masih ada. Ayo kita berjuang sekuat tenaga mempertahankan negara kita. Siap, Komandan. Pada peristiwa itu, TNI berhasil merebut Yogyakarta selama 6 jam. Meskipun singkat, tapi pendudukan tersebut sangat penting karena TNI dapat membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih mempunyai tentara yang kuat. Sekarang, Jalan Malioboro sudah berkembang sangat pesat. Jalan itu tidak hanya sebatas jalan biasa, tapi juga menjadi tempat wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Setelah ini kita ke Malioboro yuk. Aku pengen lihat oleh-oleh yang dijual di sana. Wah, ayo. Oke, baik itu ya teman-teman, sekilas tentang video Malioboro. Teman-teman nanti bisa banyak melihat itu di YouTube tentang baik itu video 360 maupun video yang lain. Jadi ini masuk ke dalam Jalan Malioboro, masuk ke modul kita karena memang salah satu jantung kota atau pusat perbelanjaan, pusat pedestrian, pusat budaya, dan pusat sejarah tentang Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman ke Jogja, kalau tidak ke Malioboro itu sesuatu hal yang sangat disayangkan ya. Mudah-mudahan walaupun mungkin di modul Nusantara ini teman-teman belum bisa melakukan kunjungan secara nyata, mudah-mudahan nanti di suatu saat ya teman-teman bisa mengunjungi Malioboro ini, karena kita tahu bahwa ya paling banyak orang-orang atau pendatang atau wisatawan itu kalau tidak foto di plakatnya Jalan Malioboro itu kan satu hal yang kurang ya. Jadi banyak orang yang memang ingin foto di Jalan Malioboro itu plakatnya, sehingga itu menjadi instagramable ya untuk para wisatawan. Kita tahu tadi Jalan Malioboro itu adalah jalan yang lurus dari sekarang searah ya. Kalau dari utara ke selatan itu adalah salah satu titik atau garis imajiner yang menghubungkan, salah satu itu adalah garis lurus yang menghubungkan antara Gunung Merapi, kemudian Tugu Jogja, kemudian Keraton Jogja, kemudian Panggung Kerapiak, dan Pantai Parangkusumo. Nah, salah satu garis imajiner lurus itu berwujud Jalan Malioboro. Sekarang menjadi pusat pedestrian ya, walaupun mungkin jam 6 sampai jam 9 malam itu ditutup untuk jalan kaki kecuali Trans Jogja, kecuali ambulans, dan kecuali petugas keamanan atau patroli. Jadi banyak sejarahnya di situ, di mana di Jalan Malioboro itu tadi sudah saya sebutkan ada beberapa kompleks ya, Gedung Agung, Benteng Vredenburg, Kampung Ketandan, kemudian ada titik 0 km, kemudian ada peninggalan Belanda juga, bangunan-bangunan yang digunakan sekarang oleh Gedung BNI, kemudian Gedung BI, kantor pos, kemudian gereja, dan sebagainya. Di situ ada budaya-budaya yang tertinggal itu masih sangat khas bangunan dari warisan kolonialis atau warisan dari Belanda. Kalau kita bisa melihat memang merefleksikan
memang di Jalan Malioboro itu ada banyak sekali fasilitasnya ya, tadi toilet bawah tanah, kemudian untuk para difabel, untuk masuk jalan kursi roda, untuk parkir kursi roda, kemudian untuk penunjuk jalan dari para difabel terutama tunanetra, garis-garis lurus. Dari situ memang lebih membuktikan bahwa Malioboro itu adalah kawasan yang inklusif, kawasan yang ramah untuk semua orang, baik itu yang non difabel maupun yang difabel. Artinya semua orang bisa ke situ ya, bagaimana orang-orang itu bisa berwisata ke situ, menikmati suasana di pagi hari, sore hari maupun malam hari. Pasti ada banyak sekali misalnya pengamen jalanan, kemudian sate yang khasnya ya, ada yang namanya sate kere ya Mas Alma ya. Sate kere itu paling khas di Malioboro, di Pasar Beringharjo. Sate yang itu adalah dari lemak ya, atau orang Jawa bilang gajih, lemak dari sapi, kemudian dibakar, rasanya krenyes-krenyes. Itu adalah kuliner khas itu, selain gudeg-gudeg, bakpia dan lain sebagainya. Kemudian salah satu di kompleks Malioboro itu ada yang namanya Kampung Ketandan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Kampung Ketandan itu adalah salah satu memang salah satu hal yang ada di situ ya, dimana di situ adalah dulu itu orang yang mendirikan Kampung Ketandan itu adalah salah satu juru bicaranya, atau sekarang namanya diplomat ya, diplomat antara kerajaan Yogyakarta menghubungkan dengan kerajaan di China, dari komunikasi, bahasanya dan sebagainya, sehingga di situ tinggalnya di situ kemudian diikuti oleh para etnis Tionghoa yang lain. Kalau kita lihat ya, memang setiap kota itu, di setiap kota itu pasti ada etnis Tionghoanya, ada kampung Cinanya. Biasanya di kota-kota besar, di Surabaya, kemudian di Semarang, kemudian di Jakarta, itu pasti ada kampung-kampung Cinanya atau etnis Tionghoanya. Nah, di situ di salah satu hal yang menjadi keistimewaan Jogja di sini ya, ini memang lebih cenderung bahwa orang Cina itu tidak boleh memiliki tanah di Jogja. Jadi warga, walaupun dia KTP-nya warga negara Indonesia, tetapi dia non pribumi ya, walaupun mungkin sebutan pribumi itu kalau kita menilik dari sejarah itu kan sebutan yang dilontarkan oleh para kolonialis, para penjajah. Kan kita kalau melihat sejarah dulu itu kelasnya di waktu kolonialis itu kan dibagi menjadi 3 kelas ya, atau 3 stratifikasi sosial. 3 kelas sosial, yaitu adalah kelas yang pertama itu adalah jelas kelas penjajah atau kelas orang Eropa. Eropa itu misalnya Belanda, Inggris, Spanyol, itu adalah kelas pertama. Kemudian kelas kedua itu adalah orang-orang timur, Cina, Jepang, Korea, India. Kemudian kelas ketiga itulah kelas kita, pribumi asli, orang Indonesia. Kelas pribumi itu masih dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas bangsawan, kemudian yang kedua kelas pegawai, dan yang ketiga adalah kelas rakyat jelata. Itu pembagian di kolonialisme, sehingga istilah pribumi itu adalah istilah sentimen rasisme di situ masih sangat kuat. Ya, walaupun mungkin hari ini sudah ada pasal TAP MPR ya yang menegaskan bahwa istilah pribumi itu harus dihilangkan karena sudah tidak sesuai lagi. Tetapi banyak sekali yang masih menyebut istilah pribumi untuk membedakan antara mereka yang pribumi yang asli dengan yang Indo atau keturunan. Kalau teman-teman baca bukunya tentang Edward Said ya. Jadi teman-teman di situ akan melihat bukunya Edward Said, bagaimana kita melihat, memandang orang barat. Kalau kita misalnya lihat bule, itu kan kita akan, wah bulenya ganteng, tinggi, kemudian ingin foto bersama. Nah, itu salah satu yang namanya orientalisme. Jadi bukunya Edward Said adalah orientalisme dan oksidentalisme. Jadi teman-teman kalau melihat bule pasti ingin foto, ingin dan sebagainya. Itu adalah orientalisme, bagaimana cara pandang. Sebaliknya ada oksidentalisme. Ya, oksidentalisme itu adalah lawannya. Orang bule itu melihat kita seperti apa. Ya, karena kan kita dulu itu masih banyak orang bule yang menganggap bahwa orang pribumi, orang asli itu kan savage, liar, kemudian masih hal-hal yang begitu rasisme, begitu etnosentrisme atau begitu primordialisme. Itu nanti teman-teman bisa baca bukunya Edward Said. Nah, di sini salah satu ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain itu adalah soal kepemilikan tanah.
Jadi mereka yang termasuk di Orde Baru itu kan diskriminasi terhadap orang Tionghoa, orang Cina itu kan sangat tinggi sekali ya, sangat besar sekali ya. Jadi orang Cina itu dia harus memiliki nama Indonesia, nama orang Indonesia. Jadi misalnya dia nama Cinanya siapa, Sun Yat-sen gitu, dia harus punya nama Indonesianya, Bambang siapa gitu. Ya, nama Indonesia itu salah satu cara untuk membedakan. Tetapi semenjak eranya Gus Dur, itu kan eranya Presiden Abdurrahman Wahid, itu sudah mulai dihapuskan. Orang Cina tidak wajib lagi memiliki nama Indonesia. Kemudian ada perayaan Imlek, kemudian ya istilahnya menghilangkan diskriminasi. Walaupun mungkin masih ada diskriminasi ya. Ya ini mungkin ada yang menganggap misalnya aturan di Jogja ini adalah masih sangat diskriminatif. Bagaimana orang Cina itu tidak boleh memiliki hak milik tanah. Jadi orang Cina itu pasti dia tidak punya sertifikat tanah kalau di Jogja. Dia hanya punya hak guna bangunan. Walaupun mungkin sepanjang Malioboro, sepanjang Kampung Ketandan itu isinya orang Cina semua, tapi mereka itu hanya memiliki hak guna bangunan. Ya artinya mereka tidak memiliki hak milik tanah, tidak punya sertifikat legal kepemilikan tanah. Nah, mengapa di sini ini teman-teman nanti bisa membaca sendiri artikelnya bahwa larangan itu memang diinstruksikan oleh wakil kepala daerah. Kalau dulu itu adalah Sri Paduka Pakualam ya. Sampai sekarang Gubernur DIY itu si Sultan Hamengkubuwono, sedangkan wakil gubernurnya adalah Sri Paduka Pakualam. Itu sampai besok, sampai kapanpun, karena itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Keistimewaan kita. Jadi tertuang di nomor K898 IA 1975, walaupun mungkin kemarin itu sudah ada gugatan. Yang menggugat itu adalah salah satu mahasiswa di UGM, mahasiswa hukum ya, bagaimana menggugat diskriminasi ini, aturan ini tetapi tetap termentalkan di Mahkamah Konstitusi ya, karena memang itu adalah hak prerogatif hak daerah di dalam mengatur soal ketanahan ya. Didukung juga bahwa DIY itu kan istimewa dia dapat dana 1,3 triliun dana keistimewaan per tahun, kemudian dia dapat tanah paugeran dan sebagainya. Paugeran itu suksesi kepemimpinan di dalam keraton. Kemudian hak soal tanah, ada yang namanya Sultan Ground, ada yang namanya Pakualam Ground. Itu adalah memang hak-hak yang dimiliki oleh keraton. Jadi ya pasti mental lah, karena yang mengajukan gugatan itu juga mahasiswa hukum di UGM, akhirnya mental. Ya kenapa memang orang Cina atau orang Tionghoa itu tidak boleh memiliki tanah di Jogja? Ya kalau kita bisa melihat di sini dalam kacamata sejarah, dendam itu dilatar belakangi oleh sikap kalangan Tionghoa yang terkesan mengeksploitasi kalangan pribumi ya. Jadi kalau hari ini masih ada stereotip, masih ada labeling melu Cino, ikut Cina. Nah, ikut Cina itu berarti dia harus siap menjadi kuli ya, menjadi budak, menjadi romusa, dieksploitasi habis-habisan. Nah, karena terkenal stereotip yang labeling di orang kita kan, orang Cina itu kan lebih cenderung terkenal dengan pelit ya, pelit, medit, kemudian sangat perhitungan. Nah, stereotip itu yang menyebabkan salah satunya bagaimana dendam. Ya, dendam orang pribumi terhadap orang Tionghoa, karena di sini bagaimana adanya aktivitas menjual candu juga. Kalau teman-teman dulu baca sejarah tentang perang candu ya, bagaimana rebutan candu, karena candu itu kan salah satu hal yang barang yang mewah kalau dulu itu, bagaimana barang mewah dan sebagainya. Sehingga pada tahun 1905 ada amuk Cina di sini di Jogja. Karena itu orang Cina dilarang di desa-desa, sebab di desa itu operasionalnya kalangan Tionghoa untuk menjual candu. Jadi dulu itu orang Cina itu menjual candu itu di mana-mana ya, di desa-desa dan sebagainya. Itu kenapa ya? Jadi memang di dendam masa lalu, dendam sejarah itu memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kemudian kalangan Tionghoa itu juga menjadi tadi kelas kedua. Kelas kedua itu ya pasti kelas kedua ada namanya privilege ya, ada keistimewaan. Ketika keistimewaan itu terkesan dilindungi oleh politik kolonial. Jadi Belanda, Inggris dan sebagainya itu lebih cenderung melindungi mereka yang Tionghoa daripada yang pribumi. Nah, atas dasar dukungan itu mereka berhasil tampil sebagai salah satu ekonomi terkuat. Kalau hari ini kita bisa melihat ya, Cina itu mirip dengan Yahudi ya, ada di mana-mana di berbagai macam negara, kemudian terintegrasi di dalam satu sistem yang sangat kuat sekali. Persaudaraan di dalamnya itu juga sangat kuat sekali, sistem di dalamnya juga sangat kuat sekali, sehingga sulit sekali untuk dipecah belah atau dihilangkan.
Nah, walaupun yang mengeluarkan itu adalah hanya wakil gubernur, tetapi itu merupakan titah gubernur DIY. Jadi itu yang menyebabkan kenapa sampai hari ini orang Cina itu tidak boleh memiliki tanah, walaupun itu sudah digugat di mana-mana dan sebagainya. Itu adalah hak Jogja sebagai daerah istimewa, hak raja untuk mengatur termasuk pemerintahan atau kekuasaannya, termasuk untuk mengatur tanah. Nah, kembali lagi ke Kampung Ketandan tadi, memang kalau kita berkunjung ke situ ada yang namanya Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta yang tadi oleh salah satu seniman di Dinini Towo. Ya, itu biasanya adalah ramai itu di Imlek ya, walaupun mungkin 2 tahun terakhir ini tidak ada karena adanya pandemi. Itu ya paling tidak mendatangkan para wisatawan. Pasti kalau teman-teman berkunjung ke Tandan itu akan nampak akulturasi budaya. Akulturasi itu kan pencampuran 2 budaya atau lebih menjadi satu budaya yang baru, tetapi unsur budaya lama itu masih kelihatan. Jadi lebih cenderung budaya-budaya yang lama, di situ mungkin masih ada vihara, masih ada bentuk-bentuk kelentengnya, kemudian atap dari bangunan, kemudian tembok-tembok, kemudian dan sebagainya. Memang hasil akulturasi antara Jawa, Cina, kemudian kolonialis Belanda. Jadi itu salah satu akulturasi. Banyak terjadi akulturasi budaya di situ, bukan hanya di situ ya, di mana-mana yang menjadi salah satu kampung-kampung Cina, kampung Arab, kampung India, pasti di situ adanya akulturasi dengan budaya setempat, budaya pribumi dengan budaya Tionghoa. Jadi tidak asimilasi ya. Kalau asimilasi itu kan peleburan. Jadi budaya itu peleburan 2 budaya atau lebih menjadi budaya yang benar-benar baru. Itu namanya asimilasi, artinya budaya lama itu sudah tidak kelihatan lagi, sehingga menyebabkan ketika terjadi asimilasi maka tidak kelihatan itu budaya apa, dari mana budayanya, dari apa dan sebagainya. Yang pasti adanya budaya baru, misalnya amalgamasi, perkawinan campuran. Nah, yang terjadi di sini di Kampung Ketandan itu adalah bagaimana akulturasi budaya. Jadi akulturasi budaya soal makanan juga, bahwa memang di situ pasti ada makanan khas dari Tionghoa ya, dari Cina, tetapi makanan itu tidak sama persis dengan yang ada di Cina karena sudah mengalami akulturasi dengan misalnya makanan Jogja yang terkenal dengan manisnya, ataupun dengan makanan yang bercorak Islam ya. Kalau di situ misalnya, kalau di Cina itu kan masih pakai minyak babi, itu kan dalam Islam haram ya. Kemudian itu disesuaikan, akhirnya mengalami akulturasi bahwa makanan Cina itu ada label halalnya atau MUI-nya ya, walaupun mungkin MUI sekarang baru ada masalah. Itu jadi memang Kampung Ketandan, kemudian Malioboro adalah beberapa salah satu bukan hanya tempat wisata, tetapi juga tempat budaya dan tempat sejarah, di mana situ tadi sudah disebutkan bahwa di Malioboro itu juga ada yang namanya Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, di mana ketika terjadi agresi militer 1-2, Jogja itu kan dikepung habis-habisan, sehingga Jogja sebagai ibu kota NKRI pada saat itu merasa tidak ada lagi. Kemudian penguasaan 1 Maret 1949, mungkin yang kalau dalam sejarah itu yang dipimpin oleh Letkol Soeharto, walaupun inisiasinya dari Sultan Hamengkubuwono ke-9, tetapi itu sanggup membuktikan walaupun hanya 6 jam ya, dari jam 6 sampai jam 12 siang, tetapi membuktikan bahwa memang NKRI itu masih ada, Jogja itu masih ada penguasaan itu, sehingga membuktikan dilanjutkan dengan perundingan-perundingan yang lain. Itu mungkin refleksi kita ya tentang 2 modul kebinekaan ini, kawasan Malioboro dan Kampung Ketandan. Mungkin Mas Alma ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditambahkan, silahkan, atau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih Pak Datu. Ini terkait Malioboro ini, ya semoga teman-teman bisa untuk berkunjung ke Jogja, apalagi ke Malioboro. Enaknya tempatnya enak buat ngapain aja gitu. Dalam arti mungkin jalan-jalan sama teman atau yang lain-lain, atau refreshing dan segala macamnya. Apalagi kalau malam hari enak banget buat nongkrong gitu. Biasanya kalau sebelum pandemi aku dulu sering setiap bulan sekali lah buat ke Malioboro, baik itu sore hari atau malam hari, atau pas bulan puasa ngabuburit di sana. Dan kalau bicara Malioboro ada beberapa hal yang identik banget ya. Tadi Pasar Beringharjo
Dasar Beringharjo atau Benteng Vanderboek atau dekat Malioboro juga ada Taman Pintar, ada tempat jualan buku bacakan juga yang jadi idaman para mahasiswa, memenuhi kebutuhan intelektual yang kalau beli yang asli juga, kalau selalu beli buku asli juga susah, jadi belinya buku, kadang beli buku bacakan juga. Kalau mahasiswa itu juga ada KM0 gitu di Jogja yang dekat Malioboro. Dan kalau bicara Malioboro itu sering buat tempat demonstrasi atau ya demonstrasi yang kemarin sempat ya Omnibus Law itu, ataupun kemarin dulu saya pernah ikut demonstrasi Women's Day pada 2019 gitu. Perjuangan hak perempuan gitu, banyak juga memperjuangkan ini apa namanya LGBT itu. Terus juga apakah makanan di Malioboro mahal? Kalau menurut saya karena memang tempat wisata, kalau dibilang mahal enggak juga, tapi ya memang itu tempat wisata gitu. Kalau dibicarakan terus mahal gitu ya enggak, tapi memang tempat wisata memang segitu. Kalau kita ke tempat wisata lain di pantai atau di tempat-tempat wisata lain ya harganya sama aja gitu. Ya kalau dulu sempat viral itu juga sebenarnya itu harus disikapi dengan kita melihat juga kalau Jogja itu juga nggak semurah-murah itu gitu. Meskipun UMR kita sekarang, UMR Jogja itu nggak terakhir gitu, nomor 2 terakhir dari bawah, tapi kan juga biaya hidupnya juga nggak murah gitu. Jadi wajar kalau mungkin kalau di Malioboro, apalagi kan sewa tempat kan, pada para pedagang itu sewa tempat gitu. Jadi juga mau ada isu mau dipindahkan ya Pak, pedagang-pedagang Malioboro. Ya akan ada pemindahan itu, jadi semoga berjalan lancar gitu, nggak ada yang dirugikan. Dan tadi terkait kampung ketandan yang kedua ya ini bukti dari akulturasi dan toleransi di Yogyakarta. Kawasan pecinan ini kan menjadi, setiap daerah ada ya, di Jawa Timur ada, di daerah-daerah ada, dan di Jogja juga ada gitu. Tapi kalau tadi bicara soal apakah ada diskriminasi etnis Tionghoa di Yogyakarta, ya saya rasa ya di apalagi di zaman-zaman setelah kemerdekaan, dan kalau sekarang saya rasa sudah mulai luntur ya, sudah mulai tidak, diskriminasi itu mulai tidak ada gitu, apalagi para generasi milenial yang tidak terlekat oleh perjuangan membela NKRI, membela Jogja, membela ini, mereka udah nggak terus ada sentimen negatif kepada Tionghoa gitu. Dan saya sekali kalau tadi bicara apakah tidak bisa memiliki tanah di Jogja itu termasuk diskriminatif, buat saya pribadi sebagai warga Jogja enggak, karena itu hak prerogatif dari Keraton Yogyakarta untuk memiliki aturan sendiri gitu. Dan tadi sih, kalau bicara tadi Pak Datu tadi juga menyinggung bagaimana kita itu kadang memandang orang luar itu lebih dari kita ya. Tadi itu dulu juga saya ingat pernah disinggung oleh Jokowi, bagaimana Presiden Jokowi menyayangkan adanya pemikiran seperti itu. Tapi ya kita tidak bisa lepas bahwa kita dijajah selama bertahun-tahun, ratusan tahun, sehingga ya rasa cinta itu rasa terbiasa untuk menjadi di bawah, sehingga pemikirannya itu lanjut. Tapi saya rasa akan hilang juga, karena sekarang kan kaum lebih ke generasi Z dan generasi Alpha ini akan ada perbedaan gitu. Mungkin itu saja Pak Datu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin generasi Z ini sudah mulai dikembangkan oleh si Elon Musk, pemilik Tesla, dan Zuckerberg. Ini sudah mulai inden pemilik tanah di Mars ya. Siapa yang mau pesan tanah di Mars, sudah mulai bisnis 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan sudah mulai dilirik oleh para pemilik raksasa teknologi. Ya, karena mungkin bumi semakin sempit juga, semakin banyak penduduk, kemudian semakin menurun dan sebagainya. Itu kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Mas Alma, di Malioboro itu sebagai pusat demonstrasi ya. Mas Alma itu pernah sering ya demo di situ, dan bagaimana kenapa di situ dilirik untuk menjadi demo ya, salah satunya adalah sebagai jantung
jantung kota. Ketika kita demo itu di tempat yang memang itu menjadi jantung perekonomian, jantung perpusatan apapun itu, pasti itu akan paling enggak bisa dilihat dan didengar lah oleh para elit. Tetapi kalau demonya hanya di kampus saja atau hanya di mana gitu kan, pasti orang elit-elit itu tidak akan melirik atau mendengarnya. Itu mungkin teman-teman ada yang mau diskusi atau ada yang mau ditanyakan untuk refleksi kita tentang Malioboro dan Kampung Ketandan, silahkan. Saya Pak. Oke, silahkan Mbak Sirah. Itu Pak, kan saya pernah dengar itu di Malioboro itu ada kuliner, bukan kuliner sih, kayak minuman itu, tapi namanya kalau nggak salah kopi jos. Yang kopi dicampur arang itu nanti gimana Pak minumnya? Maksudnya apakah disaring lagi gitu atau gimana Pak? Nah, ini nanti bisa dijawab Mas Ahmad juga mungkin ya. Jadi memang di Kopi Jos itu di utara stasiun Tugu ya. Di situ ada angkringan biasa. Angkringan ya teman-teman, angkringan itu ya semacam tempat ngopi tapi bentuknya itu tenda, bukan bangunan permanen tapi hanya gerobak, kemudian ada tendanya, kemudian di lesehan ya dengan tikar. Nah, salah satu kulinernya tadi selain ada sate kere juga ada Kopi Jos. Nah, Kopi Jos itu kopi hitam biasa, kemudian ketika itu disajikan sudah di gula kopi, kemudian air panas itu sudah jadi, kemudian ditambahkan arang itu ya, arang yang untuk bakar sate itu misalnya ya, arang untuk bakar sate itu kemudian dimasukkan di situ, langsung bunyinya jos. Ketika panas bertemu dengan air itu kan pasti akan berbunyi jos ya, jos dan sebagainya. Jadinya ketika yang dinamakan dengan kopi jos ya, itu kalau bagi mereka yang mungkin baru pertama mungkin ya bingung ya bagaimana meminumnya arang-arang kok dimakan dan sebagainya. Tapi bagi yang sudah menikmati itu sudah berpuluh tahun itu sesuatu hal yang wajar ya. Ketika arang itu kena air kan langsung dingin ya, tidak panas lagi, tetapi airnya juga pasti akan lebih panas, air kopinya itu. Kemudian ya minumnya tidak langsung diminum semua, nanti mulutnya panas, tapi minumnya itu sedikit dinikmati ya. Jadi sambil menunggu dingin dan sebagainya, pasti juga ada ampas arangnya lah, pasti tertinggal di mulut ataupun di gelasnya itu pasti ada ampas arangnya. Jadi ampas arangnya itu sudah bercampur dengan ampas dari kopi, karena kopinya kopi hitam bukan kopi susu. Jadi memang ya rasanya ya rasa kopi, tetapi ada sensasi panas, sensasi arangnya. Arang itu rasanya ya kayak gitu ya, kayak semacam tawar tapi agak sepet-sepet gitu ya. Jadi itu salah satu memang juga kuliner khas dari apa namanya di Malioboro ini ataupun di Tugu. Jadi yang dinamakan dengan kopi jos. Tapi ya mungkin karena sudah terbiasa, untungnya gelasnya tidak pecah ya. Tapi juga ada juga ketika dituangkan arang yang panas kemudian gelasnya pecah, itu ada. Tapi kalau pedagangnya itu sudah terampil, sudah pintar dalam membuat itu tidak akan pecah. Itu yang menjadi menu dari angkringan ya. Setiap kali kalau teman-teman ke angkringan misalnya itu kan pasti di situ ada makanan sego kucing, kemudian ada gorengan, kemudian ada sate usus, kemudian sate ati, kemudian ada yang lain sebagainya. Itu ciri khas dari angkringan. Salah satunya juga adanya kopi jos. Itu Mbak Sirah. Kasih Pak atas penjelasannya. Ya, di YouTube itu ada ya kopi jos yang nanti bisa dilihat sendiri, pasti sudah banyak dilihat lah. Tapi kalau rasanya ya coba dipraktekkan nanti, mungkin habis ini langsung buat kopi ya, kopi kemudian jangan lupa membakar arang juga, arang sate kalau mau nyate itu. Kemudian nanti ya arangnya jangan arang bekas bakar sate ya, nanti rasa kopinya jadi sate, tapi arangnya adalah arang yang benar-benar original seperti itu. Tuh Sirah. Kemudian Mbak Asmaul Husna, silahkan. Iya Pak, saya ingin bertanya tentang tadi ada disebutkan sekilas tentang hak otonomi daerah yang istimewa di Yogyakarta Pak. Nah, kan kami di Aceh juga ada yang istilahnya kalau kami disebut di sini kanun gitu Pak, kayak perundang-undangan yang khusus dibuat di daerah Aceh. Nah, tapi peraturan
kami merasa dengan adanya kanun di sini, kami lebih didiskriminasi di pemerintahan Indonesia karena kami dicap sebagai orang-orang yang pemberontak, tidak mau ikut bersama dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pak, kan sesama yang boleh membuat aturan sendiri di daerahnya gitu Pak, Yogyakarta dengan Aceh gitu Pak. Apakah hal seperti ini juga terjadi di Jogja gitu Pak? Terima kasih. Hal yang mendiskriminasi di pemerintahan begitu Pak. Oke, baik. Jadi yang namanya diskriminasi memang karena kita pada dasarnya setiap manusia itu kan berbeda ya. Setiap kelompok itu juga pasti berbeda kalau teman-teman belajar sosiologi, antropologi. Jadi memang kalau di Aceh ada kanun atau hukum syariah, kemudian boleh mendirikan partai politik daerah, kemudian boleh ikut pemilu, kemudian ada dana juga ya, dana otonomi khusus untuk Nangro itu sekitar kalau nggak salah 3 triliun ya, 3 triliun per tahun. Itu ya sama juga dengan di Jogja, dengan di Papua. Kalau Papua sudah 13 triliun untuk dana otonomi khususnya. Jadi di Papua juga mereka punya hak untuk membuat peraturan sendiri, seperti kalau di Aceh membuat aturan tentang hukum rajam ya, atau hukum cambuk ya, atau kanun misalnya tentang bagaimana kalau orang itu ketahuan judi, kemudian ketahuan berzina, kemudian langsung dihukum cambuk di depan umum ya. Itu salah satu contohnya. Kalau di Jogja ya terkait dengan itu, keistimewaannya adalah tentang kepemilikan tanah, kemudian adalah tentang suksesi kepemimpinan. Kalau di Aceh itu kan masih ada pilihan kepala daerah gubernur langsung ya. Kalau di Jogja kan sudah tidak ada itu pemilihan gubernur, karena itu diserahkan kepada yang namanya suksesi di keraton atau yang dinamakan dengan paugeran. Artinya bahwa di keraton itu ada sistem sendiri yang menentukan pemilihan siapa nanti yang akan menjadi putra mahkota, siapa akan nanti menjadi raja dan lain sebagainya. Jadinya peraturan-peraturan itu sepanjang itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita 1945, kemudian Pancasila dan sebagainya, itu tidak masalah, karena itu adalah memberikan akses yang besar terhadap daerah, karena eranya adalah era desentralisasi atau otonomi daerah. Setiap daerah itu punya kewenangan sendiri, punya hak sendiri untuk menentukan aturan-aturannya. Walaupun mungkin di beberapa kasus kemarin ada perda, peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan gubernur yang itu bertentangan dengan peraturan undang-undang di pusat, kemudian dihapus oleh Kementerian Dalam Negeri, dihapus karena memang tidak sejalan, itu tidak ya nggak masalah, sepanjang kan kalau misalnya di Jogja itu kan karena ada undang-undang keistimewaan, ya pasti itu tidak akan dihapus karena sudah sesuai dengan undang-undang keistimewaan. Termasuk juga di Aceh, karena itu adalah perjanjian Helsinki ya di Finlandia tahun 2005 tentang GAM itu sedia kembali kepada kepangkuan NKRI dengan beberapa syarat. Salah satunya itu adalah adanya partai politik, kemudian adanya dana Aceh, kemudian ada kanun atau hukum syariah. Ya tidak masalah karena itu memang sudah dibuat seperti itu. Adanya MOU, Memorandum of Understanding di Helsinki di Finlandia itu sebagai payung hukum dasar bahwa di Aceh itu ada aturan-aturan seperti ini. Jadi ya apa sih yang membuat stereotyping atau labeling itu kan sesuatu hal yang menjadi sebuah konstruksi ya. Kalau misalnya di labeling di Aceh itu sebagai pemberontak, ya pasti itu sekarang kan sudah tidak ada lagi, karena memang GAM sudah menyerahkan diri, semua senjata sudah dihapuskan. Kemudian Santiro sudah mengakui sudah bergabung ke NKRI, sudah tidak ada lagi itu Panglima GAM dan sebagainya, karena semuanya sudah menjadi salah satu pimpinan di Aceh. Gubernur Aceh kan yang terpilih memang ex pejuang GAM ya. Jadi misalnya Irwandi Yusuf ya, yang kemarin kena KPK ya, walaupun kena KPK dan sebagainya, itu kan memang mantan GAM ya. Tetapi ketika sudah ada MOU, perjanjian Helsinki, ya sudah tidak ada lagi itu yang namanya GAM lagi, tidak ada yang namanya pemberontak lagi, karena semuanya sudah kembali ke NKRI dan kedudukannya sama dengan rakyat biasa, baik itu yang dulu menjadi kombatan GAM atau pejuang GAM, itu sudah tidak ada lagi karena semuanya sudah kembali ke situ, semuanya sudah diakses, tidak ada lagi yang namanya tahanan politik, karena semuanya hak politiknya baik itu yang aktif maupun pasif sudah dikembalikan lagi. Ya mungkin
Yang menjadi perbedaan ya memang tentang hukum-hukumnya itu ya, tentang hukum cambuk, hukum rajam. Kalau di daerah lain tidak ada ya, tapi kalau di Aceh kan itu memang didasarkan pada hukum syariah Islam, karena kan itu juga tidak bertentangan dengan sila kita ya, ketuhanan yang Maha Esa. Karena banyak orang yang mengartikan, menafsirkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu kan dengan berbagai perspektif agamanya masing-masing. Ya kalau dalam agama Islam dia menafsirkannya ya dengan hukum Islamnya, berarti itu kan dalam satu wadah di bawah sila pertama. Jadi itu tidak ada yang namanya itu di luar ketuhanan yang Maha Esa, karena menerapkan ketuhanan yang Maha Esa itu mengakomodasi setiap agama untuk bisa menggunakan hukum agamanya masing-masing di dalam kehidupan sosialnya. Seperti itu. Itu Asmaul. Baik, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Mas Alma mungkin ada tambahan atau cukup? Tidak ada, Pak. Terima kasih Mas Alma. Mungkin yang lain teman-teman ada lagi atau sudah cukup ya? Nampaknya tidak ada lagi. Pak, ya. Izin Silahkan, bertanya Sirah. tapi tidak mengenai refleksi hari ini Pak, mengenai yang tadi Bapak singgung pertama tentang laporan. Ya silahkan Sirah. Itu Pak, kan kita juga buat laporan, terus laporannya ini kan kayak di pada dikti saya itu tidak ada logbooknya Pak, jadi laporannya gimana Pak? Itu kan untuk sementara itu kan masih menggunakan kita ya, kita setiap pertemuan segini kan ada tugas-tugasnya ya. Minggu kemarin itu kan sudah ada tugas-tugas yang di setiap modul itu kan ada tugasnya. Nah itu salah satu logbooknya atau laporannya. Jadi teman-teman yang belum mengerjakan itu ya segera dikerjakan dan dikumpulkan saja, karena itu juga menjadi salah satu logbooknya. Jadi kalau yang sudah mengerjakan dan sudah dinilai itu sudah cukup informasinya itu. Tapi kalau untuk membackup nanti ketika ada tagihan di akhir, nah itu kan teman-teman sudah kemarin di formatnya sudah di-share sama Mas Alma ya, bagaimana format laporan dan sebagainya, itu kan sebagai salah satu backupan saja. Ketika nanti di akhir teman-teman sudah selesai kegiatan ini, kemudian tiba-tiba ditagih untuk mengumpulkan laporan akhirnya, itu untuk backupan saja, untuk jaga-jaga. Tapi yang pasti untuk administrasi ini adalah lebih cenderung ada teman-teman harus mengerjakan dan mengumpulkan setiap tugas yang diberikan di dalam setiap modul. Jadi minggu kemarin kan teman-teman melihat video itu, kemudian untuk menceritakan bagaimana dan sebagainya, tentang komentar tentang misalnya kemarin Malioboro dan Ketandan itu seperti apa, itu dikerjakan saja, disubmit saja. Itu Mbak Sirah. Ya Pak, terus Pak untuk absensinya itu kan kemarin saya sempat tanya dengan bagian Sparadiktinya, dibilang katanya nanti itu di Sparadikti itu ada fitur absensi manual, jadi dosennya itu bisa langsung absensi Pak. Absensi manual gitu. Kan soalnya kan kita kalau misalnya kayaknya lambat submit dalam 1 hari itu langsung jadi tidak hadir. Jadi padahal di situ kan deadline-nya itu kayak 3 harian, 1 mingguan begitu Pak. Jadi gimana? Tapi itu kan sudah dinilai, walaupun sudah terlambat itu kan, tapi tetap aja kan dosen harus menilai itu kan, dan nilai itu kan sudah ada kan. Iya Pak. Cuma kan artinya di situ tidak hadir semua. Kayak punyaku cuma 3 yang hadir Pak, misalnya hadir. Tetapi kan ada nilainya kan ya, Sirah ya? Iya ada Sudah Pak. Ada nilainya kan? Iya. Ya, kalau sudah ada nilainya berarti nggak masalah sih itu, karena kita kan juga punya backupan untuk di Zuhu itu oleh Mas Alma itu yang tiap modul tiap hari itu kan di-share, kemudian teman-teman mengisi, itu kan juga backupan, karena itu kan direkap nanti kita kan, saya dengan Mas Alma kan sudah membuat Google Drive, kemudian semua kegiatan mulai dari presensi, foto, kemudian hasil nilai itu semuanya sudah ada di situ. Jadi ketika nanti kemarin kan di pelaporan itu kan juga saya itu kan juga diminta ya, setiap dosen itu kan juga diminta untuk melaporkan presensi, kemudian melaporkan hasil dari tes, kemudian foto-foto dan sebagainya harus dilaporkan. Maka saya melaporkan dengan presensi yang teman-teman isi di Zuhu itu. Jadi nggak masalah kalau dalam sistem itu seperti masih ketidakhadiran. Ada fiturnya ya, kalau saya cari-cari nggak ada ya
fitur ketika terlambat gitu. Sirah. Iya Pak, dibilang katanya kan kayak misalnya kalau kita yang kan sudah ngumpul tugas tapi nanti di absennya itu kita malah tidak hadir, tapi dibilang bagian Sparadiktinya itu kata sudah disediakan fiturnya, jadi dosennya itu bisa absensi manual gitu. Ya coba nanti saya lihat ya. Karena Belum, kan kalau soal ada manual nggak Mas belum Sama ada. ya? Saya belum nemu Belum ada kalau ya? Saya juga adanya itu ya mencari-carinya nggak ada otomatis fitur ya. absen itu ya, absen Iya. manual itu. Tapi biasanya kan kalau teman-teman sudah mengumpulkan, sudah dinilai, itu kan berarti sudah terekam kan kehadirannya. Coba nanti saya lihat lagi dengan Mas Alma apakah memang ada fitur seperti itu ya. Tapi sampai saat ini belum ada ya Mas Alma ya. Pak, saya izin share chatnya dengan bagian Sparadikti, bisa share dulu. Maksudnya chatnya saya dengan itu Bapak Pak Ya, Billy kalau coba saya namanya. multiple. Tapi biasanya chatnya itu ada banyak yang memang tidak dilanjuti, itu hanya chat saja tetapi memang tidak ada hasilnya. Itu sudah biasa sih. Coba share-nya. Jadi memang ini Pak ada tuh kan, apa namanya, presensinya itu harus di hari itu dalam waktu 24 jam lah. Ya di hari itu. Kalau soal Tapi tugas kan fiturnya nggak ada ya? gimana? Fiturnya ada nggak? Kalau fitur apa Pak? Fitur itu yang absensi itu. Saya belum tahu itu. Kalau belum menemukan maksudnya. Tapi kan kemarin kan kita suruh melaporkan untuk kegiatan logbook dan sebagainya itu ya. Jadi memang saya melihatnya juga dari presensi yang dibuat oleh Mas Alma di Zoho. Jadi hari ini siapa yang absen, siapa yang tidak dan sebagainya. Itu di laporan logbooknya. Gimana Sirah, mau share? Udah Pak di grup. Oh di WA toh? Saya kira Iya di Pak sini. maksudnya. Saya kira Soalnya di sini. screenshot dari WA. Oke. Manuality presence. Coba nanti saya lihat ya. Baik Pak. Oke. Untuk manual Terima kasih presence. Pak. Oke, baik, terima kasih Sirah. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Yang Nampaknya kalau buat silakan. mahasiswaan yang penting ini ya Pak, mengerjakan tugas, terus mengisi Penting presensi. untuk mengerjakan tugas dan dinilai oleh dosen itu yang paling penting. Iya. Karena itu sebagai logbooknya. Itu ada lagi mungkin teman-teman? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup kita bisa akhiri perkuliahan pada sore hari ini, modul Nusantara refleksi ke-7 tentang Malioboro dan Kampung Ketandan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri saja perkuliahan pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih, tetap jaga kondisi, semangat dan sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih, kita akhiri saja. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.